Kalau kita bicara mengenai mempopulerkan kembali apa yang sebenarnya menjadi produk asli Indonesia di pasaran memang bukanlah hal yang mudah. Namun ternyata hal ini sudah berhasil diwujudkan oleh seorang lulusan desain interior Institut Teknologi Bandung bernama Abi Abdillah, seorang pengusaha rotan yang sukses dan berfokus pada inovasi desain. Rotan karya Abi mampu diekspor pada tahun 2014 dan dipasarkan di Asia Tenggara. Desain rotan Abi berhasil meraih penghargaan di ajang Milan Design Week 2016, di mana rotan tersebut diberi judul Lukis Chair. Dipilih dalam koleksi Capellini, ya, sebuah brand furniture ternama di Milan, Italia. Seperti yang bisa Anda lihat, produk hasil karya Abi juga telah terlibat dalam pameran bergengsi di mancanegara seperti Pretzel Bench yang terpilih dalam seleksi untuk ajang Gwangju Design Biennale di Korea Selatan, Maison, kemudian Object Asia di Singapura, Innovative Craft Awards di Bangkok, dan Dulu Lounge Chair yang dipamerkan pada Triennale Design Milan pada tahun 2016. Selain itu, saudara, karyanya juga baru saja lolos kurasi dari Badan Ekonomi Kreatif untuk turut serta dalam pameran Ambiente Frankfurt, tepatnya pada Februari 2017. Dan tidak ketinggalan event Indonesia Design Week di Maret 2017 mendatang. Ini adalah sebuah bukti nyata bahwa produk asli Indonesia sejatinya dapat berjaya di dunia. Nah, saudara, sekarang kami sudah berada di luar studio Orange untuk menikmati langsung seperti apa kenyamanan dan juga keunikan dari desain furniture Abi yang tadi sudah kita bahas, ya. Nah, Felis juga sepertinya sangat menikmati kursi yang sedang diduduki saat ini, sampai saya bicara sendiri tidak digubris dari tadi. Saya kurang teh sama pisang goreng nih, udah rasanya. Inilah, apalagi cuaca di luar saat ini mendung. Jadi ya. saya pesan mantis yang warna biru, ya. Wah, kemudian bunga sama madu untuk di ruang tengah. Kemudian ini yang maaf, Felis, bisa kita siaran dulu. Bisa kita siaran dulu. Nanti negosiasinya setelah siaran gitu maksudnya. Selamat pagi, Selamat pagi, Abi. Selamat datang di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Ini saya berpindah tempat duduk biar Anda bisa melihat secara langsung. Ini adalah salah satu produk hasil karya anak Indonesia. Pemuda yang satu ini, saudara, yang diproduksi, dibeli ya, sama merek dari Italia. Ya, betul. Ya, ini nama kreasinya apa, Mas? Namanya Lukis Chair. Lukis Chair, Ya. oke. Kenapa? Ini buat duduk sambil melukis atau? Ada beberapa filosofi. Ada yang pertama ini buat saya seperti filosofi karya seni gitu ya, lukis gitu ya, karya lukis. Rotan itu buat saya adalah kanvas saya. Jadi ini karya art saya, karya lukis. Wah, ini saya, masterpiece-nya kamu berarti nih. Ya. Dengan filosofi sedalam itu berarti. Nah, kalau tadi kita sempat membahas karya Abi sendiri, banyak istilah-istilah atau nama-nama acara yang saya sendiri juga tadi cukup sulit untuk menyebutkan di Frankfurt, di Milan dan lain sebagainya. Boleh nggak dibagi sedikit pengalamannya? Gimana? Berangkat ke sana, kemudian melihat desain-desain dari negara-negara lain pula. Seperti apa, Mas Abi? Saya rasa ini sangat luar biasa ya, pengalaman bisa berada di event-event internasional seperti itu. Pertama kali saya mendapat kesempatan untuk berkunjung ke satu pameran internasional itu ada di Singapura. Ketika itu waktu saya masih bekerja di sebuah perusahaan furniture di Tangerang. Ketika itu kita melihat betapa berbedanya gitu lah, wawasan yang kita bisa lihat kalau melihat pameran-pameran terutama untuk furniture yang tidak hanya kita biasa lihat di Indonesia gitu. Dan sampai sejauh ini dalam beberapa kali kesempatan pameran justru kami berada di pihak yang justru diundang gitu loh, diundang dan difasilitasi oleh penyelenggara pameran, dan ini sudah terjadi beberapa kali termasuk di Singapura, di Thailand, Korea Selatan, dan terakhir yang di April 2016 di Milan, Italia. Jadi dengan ikutan pameran-pameran itu membuka wawasan lagi itu ya untuk kamu dan inspirasi lagi untuk berkreasi dari rotan ini sendiri. Tapi perjalanan Abi bisa sampai dengan sekarang dengan penghargaan-penghargaan ini seperti apa? Karena awalnya berarti bekerja sebagai karyawan waktu itu di perusahaan rotan sebagai apa nih? Jadi saya ketika lulus dari jurusan desain produk di Seni Rupa ITB, saya sempat bekerja sebagai in-house designer di sebuah pabrik furniture di Cikupa. Nama perusahaannya PT Alam Kalamus ketika itu. Indonesia punya? Punya Indonesia. Punya Indonesia. Indonesia.
Dan setelah itu saya juga sempat bekerja di sebuah desain studio di Jakarta, di Zilia Design Studio yang sekarang punya brand furniture bernama Karsa. Dan saya sudah mulai mendapat kesempatan untuk berpameran di luar. Awalnya itu dari sebuah kompetisi yang saya mendapat honorable mention di Singapura itu di 2011. Baru kemudian saya di 2014 mulai merintis brand saya sendiri yang kita beri nama Studio Hiji. Studio Hiji. Studio 1. Ini jadi awalnya dari ikutan lomba dengan kreasi yang kecil-kecil begini? Sebenarnya waktu itu kita memang fokusnya hanya di furniture. Nah, ini bangku yang didudukin, ini yang menang honorable mention waktu itu. Di Singapura. Jadi semenjak awards yang di Singapura itu, kemudian bangku ini beberapa kali dapat apresiasi lagi, termasuk dapat Most Inspiring Furniture Design dari majalah Scala Plus, dan kemudian lolos di Gwangju Design Biennale di Korea Selatan, dan sekarang ini menjadi koleksi permanen dari satu mall yang sangat modern di Seoul, namanya Dongdaemun Design Plaza yang dirancang arsitek dunia, Zaha Hadid. Lalu kenapa Abi pilih rotan? Rotan ini terakhir itu waktu saya masih SMP lah, itu yang ngetren, di mana hampir semua rumah itu pasti ada ruang tamunya kursi meja rotan. Masa-masa kecil 80-90-an tuh pasti ada rotan gitu ya. Entah karena langka atau karena memang sudah jarang yang memproduksi, kenapa pilih rotan? Atau dianggap tidak modern oleh masyarakat sekarang? Ya justru waktu saya kuliah di desain produk ITB, saya mencoba mencari satu pendalaman sendiri gitu, karena kalau di kampus ilmu desain produk yang diajarkan itu sangat luas. Jadi saya mencoba mencari satu pendalaman fokus dan kemudian saya mencoba mencari satu karakter yang bisa mengangkat nilai Indonesia, tapi di luar dari warisan tradisi seperti misalnya batik atau tenun segala macam. Saya ngeliat mungkin ada potensi yang lain, dan rotan saya pilih karena ternyata 80% kebutuhan dunia itu berasal dari hutan Indonesia. Jadi untuk rotan ini? Iya, untuk bahan baku rotan. Bahan bakunya itu dari hutan Indonesia sangat luar biasa potensinya. Belum lagi ternyata dibuatnya itu memang harus dengan tangan. Jadi craftsmanship-nya sangat luar biasa tinggi gitu. Nah, maksudnya berarti belum pernah ada mesin atau rotan dengan pabrikan gitu? Bahkan kalaupun misalnya dengan skala pabrikan, beberapa teknik-teknik seperti menganyam atau menekuk rotan itu harus tangan manusia. Jadi istilahnya tuh low emission, dan juga ya saya percaya kalau misalnya rotan ini bisa diterima gitu ya, dan kemudian demand itu sangat baik, itu bisa sangat bermanfaat dari hulu sampai hilir. Hulu tuh dari bahan baku sampai ke hilirnya itu produsen sampai ke end produk gitu. Nah, kalau untuk pemasarannya sendiri seperti apa sih saat ini sistem yang diberlakukan? Karena kan kalau kita lihat seperti yang tadi Felis katakan, sempat menjadi sesuatu yang diharuskan ada di setiap rumah gitu ya, tapi kemudian menghilang begitu saja. Kalau untuk Studio Hiji sendiri bagaimana? Itu juga jadi salah satu faktor pendukung saya untuk fokus di rotan ketika itu, karena kita melihat potensinya sangat luar biasa besar, tapi kondisinya industrinya terpuruk gitu loh. Jadi di pertengahan 2000-an saya lihat kenapa sih industri rotan ini terpuruk. Ternyata ada banyak faktor. Pertama, dari segi materialnya, rotan sulit berkompetisi dengan material-material lain yang ada di pasaran gitu ya. Terus kemudian salah satu faktor yang paling penting itu dari segi desainnya ternyata. Desain-desain rotan jadul gitu kan istilahnya. Terlalu klasik, terlalu tradisional dan kaku gitu. Dan saya merasa wah ini peluang saya dengan keahlian saya atau ilmu saya di bidang desain, saya coba membuat desain-desain yang lebih bernuansa kontemporer. Gitu. Jadi untuk sekarang sendiri kita kalau di Indonesia pemasarannya masih kita handle sendiri, dan kita sendiri juga sedang berbicara dengan beberapa pihak untuk bisa membantu menjadi distributor kita di sini, dan untuk Asia Tenggara kita udah punya distributor di Singapura. Oh, luar biasa.